membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat sekalian. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Engkau yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami sampai dengan pagi hari ini. Pagi ini Tuhan membangunkan tidur kami, Tuhan memberikan keselamatan kepada kami, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Ketika kami menghitung berkat-berkat pemeliharaan-Mu, layaklah jikalau kami memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk boleh belajar dari setiap firman Tuhan yang hendak kami pelajari pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu memberi kekuatan bagi kami, memberikan semangat, memberikan kepada kami hal-hal pembelajaran positif untuk kami mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Berpaku pada tatanan dan ketetapan hukum-hukum-Mu yang akan menolong kami memperoleh hidup yang kekal. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan berkati sehingga ketika berbicara, berkata-kata, kehendak Tuhanlah yang nyata bagi kami semuanya. Tidak lupa, kami mengakui setiap kelemahan, setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Engkau akan menguduskan, Engkau akan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, sehingga pagi ini kami layak untuk memuji, memuliakan, bahkan belajar melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Demikian beritanya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mengingatkan kembali tayangan televisi beberapa tahun yang lalu, di mana tayangan televisi ini stasiunnya adalah dari Jepang, yaitu permainan tentang benteng Takeshi. Dalam permainan atau game tersebut, peserta dibuat berlari-lari, berkejaran dengan waktu untuk dia menentukan pilihan melalui pintu-pintu yang ada di dalam game tersebut. Dan jikalau peserta game tersebut menemukan pintu yang salah dan membukanya, maka dia kalah, tidak bisa melanjutkan permainan itu. Dan manakala pemain game tersebut memasuki pintu yang benar, menemukan pintu yang benar, dan dia memilih pintu yang benar, maka ketika dia sampai dengan garis finish, dianggap sebagai pemenang. Di dalam bacaan Injil Yohanes saat ini, kita belajar tentang perumpamaan pengajaran Tuhan Yesus melalui sebuah pintu, yaitu akulah pintu. Karena Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya yang kebanyakan adalah kaum gembala, maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan pada perikop ini adalah tentang gembala dan domba. Di zaman dahulu bangsa Yahudi, gembala-gembala menggembalakan domba-dombanya di padang rumput. Dan ketika sore hari menjelang malam, mereka akan membawa domba-dombanya kembali masuk ke kandang. Dan kandang-kandang domba yang ada di Israel sana adalah kandang-kandang yang terbuat dari batu-batu yang tersusun rapi dan melingkar. Dan ketinggian dari kandang tersebut adalah ketinggian yang tidak bisa dilewati pencuri ataupun oleh binatang liar tanpa atap di atasnya. Pintu itu hanya satu. Ketika manakala gembala ini menggiring domba-dombanya untuk masuk melalui pintu tersebut, maka ketika selesai pintu tersebut ditutup. Akan dibuka kembali ketika pagi domba-domba tersebut hendak digiring ke padang rumput. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pintu. Ada banyak hal yang ada di dalam kehidupan ini yang memerlukan sebuah pilihan. Ketika kita ada di dunia ini, wajar ketika kita memilih yang enak, yang mulia, yang nyaman. Jarang ketika orang diperhadapkan kepada sebuah pilihan, dan pilihan itu yang dipilih adalah pilihan yang sulit, yang sengsara, yang tidak nyaman karena manusiawi. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di tempat ini, ketika domba-domba ini memasuki pintu yang benar, maka di sana ada sebuah jaminan. Jaminannya adalah barang siapa masuk melalui aku pintu tersebut, ia akan selamat. Jaminan yang pertama.
Yang kedua, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jaminan yang kedua adalah pemeliharaan. Dan tadi saya katakan bahwa kandang yang ada di sana adalah sebuah tembok yang melingkar, yang sempit, dan hanya satu pintu. Tentunya ketika mau memasuki domba-domba tersebut harus disiplin, harus teratur, harus mau untuk antri, sehingga yang dia pilih bukan jalan yang salah, berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri atau keluar dari kandang. Tetapi ketika domba tersebut disiplin, mau mentaati gembalanya, mau mendengarkan perintah gembalanya untuk dia tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, maka yang akan dipilih jalan yang benar masuk. Dan jaminannya tadi, dia tidak bakalan dicuri oleh pencuri. Dia tidak bakalan dibunuh oleh binatang buas karena dia ada di dalam kandang yang nyaman. Jaminan yang kedua, dia akan terpelihara karena akan memperoleh padang rumput. Jemaat yang terkasih, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Injil Yohanes ini, kita mungkin berbangga hati. Benar, jalan yang saya ambil, saya sudah menjadi pengikut Kristus. Saya sudah terdaftar menjadi anggota sebuah gereja. Aku di KTP-ku, di identitasku, di kartu pelajarku sudah menjadi Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di tempat ini bukan berarti ketika kita sudah memiliki jaminan identitas menjadi Kristen selesai. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus kini adalah ketika kita memilih pintu iman yang ada pada kita. Kita diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan Yesus itu untuk bergumul, berjuang di dalam bumi ini. Bisa pendek, bisa tengah, bisa panjang. Ada yang berumur pendek, anak-anak sudah diambil Tuhan. Ada umur yang mungkin 30-40 dipanggil Tuhan. Ada umur yang renta sampai 70, 80, 90, bahkan 100 tahun menanti dipanggil Tuhan. Dan waktu yang diberikan Tuhan itu adalah ujian iman kita. Kita memilih sebuah pintu iman yang mana yang hendak kita pilih di dalam dunia ini. Ada banyak tawaran di dalam dunia ini. Tawaran jabatan, tawaran pangkat, tawaran kekuasaan, tawaran harta dunia, tawaran kehormatan yang membuat kita kadangkala lupa. Sehingga kita berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Ada sebuah ilustrasi, dan ilustrasi ini adalah sebuah kisah nyata. Saya terhimpun di dalam sebuah ketika mahasiswa, saya ada di dalam sebuah persekutuan yang namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen. Karena saya fakultas keguruan, maka sekarang ada alumni PMK FKIP. PMK artinya Persekutuan Mahasiswa Kristen, FKIP, UNS. Dan ketika sudah 24 tahun saya meninggalkan kampus saya, ternyata sampai dengan saat ini kami sangat erat sekali berkomunikasi di dalam pertumbuhan iman. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, kami terhubung setiap 2 minggu sekali hari Selasa, kami mengadakan PA yang dipimpin oleh kakak PA kami yang sekarang menjadi pendeta di GPO Singapura. Bahkan kami diberi fasilitasi melalui Zoom dari GPO Singapura.
Saya merasakan pertumbuhan yang sangat luar biasa di dalam persekutuan ini. Karena saya bisa bertumbuh, saya sampai dengan tua seperti ini masih terus banyak belajar tentang firman Tuhan. Dan ketika minggu-minggu ini kami bergumul bersama-sama. Kami menggumulkan salah satu anggota kami yang di dalam alumni PMK FKIP sudah diberi kepercayaan selama 2 periode dia duduk di dalam anggota Dewan DPRD daerah. Dan ketika tahun ini terselenggara pilkada, ternyata salah satu teman saya ini diusung oleh partainya untuk dia mencalonkan menjadi wakil bupati. Dan itu menjadi pergumulan kami juga, menjadi doa-doa kami. Kami turut bersuka cita. Ada anggota kami yang menjadi wakil rakyat di sana. Tetapi berjalannya waktu, ternyata ketika dia sharing bersama dengan kami, dia mengalami sebuah pergumulan iman. Bahwa yang akan dia tempuh, ujian iman yang akan dia tempuh, dia harus mempertaruhkan iman kepercayaannya. Ada banyak jalur yang itu tidak benar yang harus dia kerjakan. Ada banyak pressing, ada banyak tekanan yang harus ia pertaruhkan di dalam dia ikut ambil bagian pencalonan wakil bupati ini. Sehingga minggu-minggu ini booming di dalam koran, di dalam medsos. Akhirnya teman saya ini mengundurkan diri. Mungkin orang bertanya-tanya, jabatan sudah dia pegang. Bahkan dari ketua partai terbesar sudah memberikan rekomendasi untuk dia masuk ke dalam kandidat. Dan saya percaya daerah ini pasti akan menang. Tetapi ternyata dia memilih untuk mundur. Karena dia mengetahui ketika dia memilih pintu langsung masuk kepada sebuah kenyataan. Mempertahankan iman atau dia harus menanggalkan iman. Dia harus banyak berjuang ketika dia harus tetap masuk berjalan melalui jalur pilkada ini. Dan ketika itu menjadi pergumulan kami juga. Sehingga kita berdoa bersama, tolong doakan kami, tolong doakan saya dan istri keluarga saya. Supaya saya benar-benar pilihan saya tepat. Dan kami memang benar-benar bergumul. Yang pada akhirnya minggu ini terputuskan. Dia mundur dari pencalonan wakil bupati. Ketika ada dari partai kemudian pilihan untuk menggantikan posisi dia, ada kelegaan. Bahkan dia mengundang kami untuk bersuka cita. Ada teman kami yang tidak mengetahui cerita dari alurnya malah bertanya, loh kok malah seneng? Loh kok malah bersuka cita? Loh kok malah puji Tuhan mundur diganti wakil bupatinya? Namun ketika dia tahu ceritanya, oh ini toh. Ibu, bapak, adik-adik dan anak-anakku sekalian, kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk terus berjalan bergumul. Ketika kita menjabat atau berposisi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang karyawati, ada banyak pilihan-pilihan hidup yang harus kita tentukan, kita pilih. Kadangkala itu memerlukan sebuah pergumulan. Kalau kita ingin seperti jalan tol, yang kepenak, yang nyaman, yang tidak bersusah, dengan mungkin seperti tadi permainan benteng Takeshi.
pada akhirnya kita salah pintu, finish kita kalah. Kalah dalam tanda kutip, pertahanan iman kita tidak sampai selamat. Berarti jaminan kita selamat, pemeliharaan iman ditanggalkan oleh Tuhan. Atau mungkin ketika kita memilih dan jalan yang kita tuju itu memang jalan yang memang ditentukan Tuhan. Tetapi ternyata perjalanan itu membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Harus susah, harus mungkin disingkirkan, harus mungkin tidak disukai, harus mungkin tidak kebanyakan orang kok seperti ini, kok seperti itu. Tetapi ketika jalan yang kita lalui itu kok pada pintu finish, oh ini toh. Kemudian hore, kita menang sampai dengan finish. Mana yang akan kita pilih? Yang lebar, yang sempit. Ingat lagu sekolah minggu. Ada dua jalan, yang lebar, yang sempit. Mana yang kau pilih? Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, anak-anakku sekalian, kita perlu berjuang untuk mempertahankan iman. Kalau anak-anakku, adik-adik sekalian, memperjuangkan iman itu hal yang sederhana adalah jujur. Ketika teman-teman bisa mencontek dan kalian terus mempertahankan diri jujur, karena mencontek itu namanya mencuri, itu butuh perjuangan. Teman yang lain bisa mungkin mendapatkan kompetensi keahliannya sampai 100. Mungkin kamu pas 70 KKM, 80. Tetapi kamu memperjuangkannya dengan kejujuran. Itu adalah pintu yang kamu pilih, meskipun harus dilalui dengan sebuah kesulitan. Yang nanti pada akhirnya kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mungkin sekarang kejayaan, taruhan nama yang baik, kekuasaan, harta benda. Tetapi ketika kita capek itu dengan sebuah jalan yang tidak direstui, tidak diperkenankan oleh Tuhan, jangan salah. Ketika jaminan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan dan pemeliharaan iman itu tidak akan kita dapatkan. Mari kita bersama-sama berjuang. Mari bersama-sama kita memohon kekuatan dari Tuhan. Karena perjuangan itu tidak mungkin bisa kita kerjakan sendiri. Kadangkala kita butuh teman. Seperti yang saya ceritakan tadi. Teman saya ini merasa ditekan. Dia harus memilih sebuah keputusan, dia perlu dukungan doa dari teman-temannya. Dan manakala mendapatkan saudara seiman, mendapatkan sahabat, mendapatkan teman yang dalam tanda kutip sejalur sejalan untuk mendukung, mengambil sebuah pintu yang benar, maka dia akan selamat. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan teman, tidak mendapatkan dukungan, dan kita mengambil sebuah keputusan sendiri yang pada akhirnya ternyata keputusan itu salah, maka jaminan yang akan kita terima tidak memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, adik-adik, kita berjuang bersama-sama karena kita memiliki Tuhan Yesus yang akan senantiasa menopang hidup kita. Dan permohonan itu harus kita terus-menerus pohonkan. Ketika pagi hari kita membuka mata, kita mohon kekuatan Tuhan. Tuhan, hari ini saya perjuangannya tidaklah mudah. Perjuangan saya sulit, pergumulan saya berat. Saya butuh kekuatan dari Engkau Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menolong kita kalau Tuhan tidak kita pohonkan? Tuhan tidak kita mintai untuk beserta dengan kita. Maka perjuangan, pergumulan kita pun perlu untuk kita mohonkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan juga terlibat di dalam perjuangan kita. Amin. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, sungguh kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami memperoleh pelajaran yang sangat berharga dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang sebuah pintu. Di dalam dunia ini banyak sekali pilihan-pilihan hidup yang boleh kami putuskan, boleh kami pilih. Karena Tuhan memberikan kepada kami kebebasan untuk memilih. Namun kadangkala yang kami pilih itu salah. Oleh karena itu kami butuh Engkau Tuhan yang akan terus memimpin kami, yang akan terus menolong kami, yang akan terus menggembalakan kami. Seperti domba kami ini butuh seorang gembala yang setia, yang mengarahkan, yang menolong, dan yang akan memimpin kami masuk ke dalam sebuah pintu yang benar. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Perjuangan kami untuk terus mempertahankan keselamatan dan iman kepercayaan kami tidaklah mudah. Butuh kerjasama antara pasangan suami istri, antara orang tua anak, antara saudara. Dan ketika kami ada di dalam sebuah persekutuan keluarga yang indah, itu sungguh menguatkan kami. Bangun terus pupuk kami di dalam sebuah persekutuan misbah keluarga, sehingga kami boleh menjadi kuat untuk kami boleh melanjutkan perjalanan kehidupan kami, pemberian Tuhan. Masa-masa terus kami bergumul dengan pandemi COVID-19 tidak membuat kami lelah, tidak membuat kami terus menyerah. Namun itu semua membuat kami terus bersemangat berjuang. Bahwa kami tidak sendiri. Kalaupun kami ada sampai dengan sekarang ini, artinya Tuhan tetap berjuang bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami percaya, kami bersyukur memiliki Tuhan sebagai gembala di antara kami semuanya. Akhirnya kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Dan dengan penuh ucapan syukur kami memohonkan berkat bagi kami semuanya. Tuhan menopang hidup kami. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya selamat pagi, selamat berjuang untuk kehidupan pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.